Pagi itu, desa Sembagi yang bersandar di lereng Gunung Wilis masih terlelap dalam selimut kabut. Udara dingin turun perlahan, membawa aroma basah dari perkebunan cengkih yang membelah jalanan tanah desa. Kokok ayam jantan bersahutan dari balik pagar-pagar bambu, menjadi genderang penanda dimulainya sebuah hari yang baru. Warga desa sudah terbiasa terjaga sejak fajar menyingsing. Beberapa lelaki memikul cangkul di bahu, langkah mereka mantap menuju ladang. Di dapur-dapur berdinding kayu, para perempuan menjerang air, aroma kopi hitam yang pekat mulai menguar, berbaur dengan bau asap dari tungku. Di tepi jalan utama, beberapa warung kecil mulai membuka pintunya. Segalanya berjalan dalam ritme yang telah teruji oleh waktu, seolah kedamaian adalah warisan abadi di tanah yang sederhana itu. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang memecah harmoni. Di ujung jalan setapak yang berkelok menuju sungai kecil, seorang petani tua bernama Pak Tarno menghentikan langkahnya. Ia baru saja hendak menebas rumput liar di tepi sawahnya, sabit tergenggam erat di tangan, tetapi pandangannya terpaku pada sebuah truk box berwarna putih yang terparkir miring di bahu jalan. Catnya kusam, terkelupas di sana-sini. Bekas karat berwarna coklat tua menjalari sudut-sudut pintu, dan rodanya amblas beberapa senti ke dalam tanah becek sisa hujan semalam. Pak Tarno mengira itu hanya truk pengangkut sayur yang mogok, pemandangan yang biasa terjadi. Tetapi semakin ia mendekat, semakin jelas ada sesuatu yang salah. Bau busuk yang tajam dan asing menembus udara pagi yang biasanya segar. Bukan aroma jerami basah atau kotoran ternak yang sudah ia kenali seumur hidupnya. Ini adalah bau kematian, bau anyir yang menusuk hingga ke pangkal hidung. Pak Tarno refleks menutup mulutnya dengan kain sarung yang melingkar di leher. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari wajah lain di tengah kesunyian, seolah membutuhkan saksi untuk memastikan bahwa indera penciumannya tidak sedang menipu. Kebetulan, seorang pemuda desa bernama Bima melintas dengan sepeda tuanya yang berderit. Melihat Pak Tarno berdiri terpaku dengan wajah tegang, ia menghentikan kayuhannya. "Ada apa, Pak?" tanya Bima, rasa penasarannya terusik. Pak Tarno hanya menunjuk ke arah truk dengan dagunya. "Bau ini, Nak. Bau ini aneh sekali. Hidungmu pasti juga menciumnya." Bima mengerutkan kening, lalu turun dari sepedanya dan melangkah mendekat. Semakin dekat, wajahnya berubah pucat pasi. Benar. Ada aroma daging busuk yang pekat, bercampur dengan bau amis yang membuat perutnya seketika mual. Mereka saling berpandangan, keraguan dan ketakutan terpancar jelas di mata mereka. Tak ada yang berani mengambil langkah pertama untuk membuka pintu belakang truk itu. Tak lama, beberapa warga lain yang hendak ke ladang ikut berdatangan. Ada Bu Sutinah yang tadinya hendak menjemur pakaian, 2 orang kuli angkut yang berjalan menuju pasar, dan beberapa petani lain. Mereka berkerumun, menjaga jarak, masing-masing menutup hidung dengan tangan atau ujung kain. Bisikan-bisikan mulai merambat di antara mereka. Ada yang menduga itu bangkai sapi yang dibuang sembarangan. Ada yang menebak tumpukan ikan busuk dari kota. Tapi ada pula yang berbisik lirih dengan wajah pias ketakutan, jangan-jangan ini mayat. Suasana semakin mencekam. Bima, yang merasa paling muda dan paling berani di antara mereka, memberanikan diri. Ia naik ke bagian belakang truk, kakinya sedikit gemetar saat menapak di pijakan besi. Tangannya bergetar hebat ketika jemarinya menyentuh dan menarik tuas pintu yang dingin dan berkarat itu. Warga menahan napas. Hening sesaat. Begitu pintu terbuka dengan bunyi derit yang memilukan, teriakan histeris pecah serentak,
merobek keheningan pagi. Di hadapan mereka, terhampar pemandangan yang tak akan pernah bisa mereka lupakan seumur hidup. Puluhan tubuh manusia tergeletak bertumpuk-tumpuk, memenuhi seluruh ruang di dalam boks. Sebagian sudah membiru, sebagian membengkak hingga sulit dikenali, dan sebagian lainnya mulai mengeluarkan cairan busuk. Ribuan lalat hijau berdengung, suaranya memenuhi udara, menambah kengerian. Bau busuk yang tadi hanya tercium samar, kini menyembur keluar dengan kekuatan penuh, membuat beberapa warga langsung muntah di tempat. Seorang ibu jatuh pingsan, tubuhnya terkulai lemas. Seorang anak muda berteriak histeris menyebut nama Tuhan berulang kali. Pak Tarno terhuyung, lututnya lemas seakan tak sanggup lagi menopang berat badannya. Hampir saja ia jatuh ke tanah jika tidak ditahan oleh warga lain. Bima melompat turun dari truk, wajahnya pucat pasi, matanya melotot tak percaya. Ya Allah, ini mayat semua banyak sekali, bisiknya, suaranya tercekat. Ia bahkan tak sanggup menghitung jumlahnya. Warga desa berlarian kalang kabut. Sebagian berteriak memanggil kepala desa. Sebagian bergegas mencari tempat yang lebih tinggi, berharap mendapat sinyal telepon untuk menghubungi polisi. Suasana damai pagi itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh kepanikan massal yang menular seperti api membakar jerami kering. Tak sampai 1 jam, jalan kecil itu sudah dipenuhi lautan manusia. Ada yang menangis histeris, ada yang berusaha menutup mata anak-anak mereka, dan ada pula yang hanya berdiri kaku, tatapan mereka kosong, seakan tak percaya pada kenyataan mengerikan yang terpampang di depan mata. Di warung kopi yang biasanya riuh dengan canda tawa, kini hanya terdengar suara doa lirih dari beberapa lelaki tua. Pak Tarno, yang masih gemetar, terdengar berkata dengan suara serak, "Seumur hidupku, aku tidak pernah melihat hal seperti ini." Ketika akhirnya aparat tiba dengan mobil patroli dan ambulans, suasana semakin riuh. Sirene meraung-raung, memecah kesunyian yang tersisa. Garis polisi segera dipasang, dan tim forensik turun dengan pakaian pelindung, masker, dan sarung tangan. Mereka mulai mengeluarkan satu persatu jenazah. Warga hanya bisa tertegun, menghitung dalam hati, mencoba menerima kenyataan pahit. Komisaris Polisi Hardiman, kepala penyidik dari Polres Kediri, berdiri dengan wajah tegang. Matanya menatap tajam ke arah tumpukan tubuh itu. Suara salah seorang petugas forensik terdengar jelas, jumlah total 79. Angka itu membuat suasana semakin sunyi. Tak seorang pun berani bersuara. 79 nyawa. Angka itu terlalu besar, terlalu mengerikan untuk desa sekecil Sembagi. Kabar menyebar secepat kilat. Wartawan mulai berdatangan. Kamera diarahkan ke segala penjuru. Mikrofon disodorkan kepada siapa saja. Tapi tak ada yang benar-benar mengerti bagaimana sebuah truk berisi 79 mayat bisa berakhir di desa mereka yang terpencil. Di tengah hiruk-pikuk itu, seorang perempuan berjalan tergesa-gesa mendekati kerumunan. Rambutnya panjang terikat rapi, wajahnya cantik meski tampak serius dan khawatir. Namanya Anjani Lestari. Hampir semua orang di desa mengenalnya sebagai sales minuman kesehatan yang ramah, murah senyum, dan suka membantu. Ia menatap truk itu, lalu menutup mulutnya dengan telapak tangan. Ya Allah, bagaimana bisa ada mayat sebanyak ini di desa kita? Suaranya terdengar lirih, syarat dengan keterkejutan yang tulus, seolah ia ikut merasakan kengerian yang sama dengan yang lain. Beberapa warga menoleh padanya. Bu Sutinah, dengan wajah cemas, mendekat. Anjani, kau tidak tahu apa-apa, kan? Truk ini bukan milik perusahaanmu, kan?
Anjani cepat menggeleng, matanya berkaca-kaca seolah menahan tangis. Bukan, Bu. Truk perusahaan saya selalu ada logo besar di sampingnya. Truk ini polos, jelas bukan milik kami. Kata-katanya terdengar meyakinkan, menenangkan beberapa warga yang mulai curiga. Seolah ia sama terkejut dan bingungnya dengan semua orang. Namun, di balik wajahnya yang pucat, ada sebuah senyum samar yang muncul sekilas, begitu cepat hingga tak seorang pun menyadarinya. Senyum yang dingin dan penuh arti. Hanya Anjani yang tahu, pagi itu bukanlah sekadar tragedi. Itu adalah awal dari badai besar yang ia rancang sendiri untuk mengguncang desa Sembagi hingga ke akarnya. Suasana desa Sembagi yang biasanya damai dan guyup berubah mencekam. Sejak pagi hingga sore, kabar tentang truk box berisi 79 mayat telah menyebar ke setiap sudut. Dari mulut ke mulut, dari warung kopi hingga langgar kecil di ujung dusun, semua orang membicarakan hal yang sama dengan nada berbisik dan wajah ketakutan. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian riang di jalanan kini ditarik paksa masuk oleh orang tua mereka. Pintu-pintu rumah ditutup lebih awal, sebagian bahkan diganjal dengan balok kayu dari dalam. Di balai desa, puluhan warga berkumpul dengan wajah pucat dan mata sembab. Sebagian perempuan menangis lirih sambil memeluk erat anak-anak mereka. Para lelaki duduk gelisah, menggenggam lutut atau mengusap wajah dengan kasar. Tak seorang pun menyangka tanah kelahiran mereka yang subur dan tenteram bisa menjadi saksi bisu tragedi sebesar ini. Beberapa orang bahkan tidak sanggup bicara, hanya menunduk dengan tatapan kosong, seolah kengerian telah merampas seluruh kata-kata mereka. Pak Tarno duduk di sudut ruangan, kepalanya tertunduk dalam. Ia masih bisa merasakan bau busuk yang menusuk hidung, tumpukan tubuh yang membiru, dan gema teriakan warga yang pecah di telinganya. Tangannya masih gemetar, meski sudah berulang kali ia membasuh wajah dengan air dari kendi. Bima, pemuda yang membuka pintu truk itu, duduk tak jauh darinya. Wajahnya pucat pasi, matanya kosong, seakan gambar mengerikan itu telah terpatri permanen di balik kelopak matanya. Suasana semakin pilu ketika beberapa keluarga dari desa tetangga mulai berdatangan. Mereka membawa foto-foto anggota keluarga yang hilang dalam beberapa bulan terakhir. Seorang ibu paruhbaya meraung histeris sambil menunjukkan selembar foto usang anak lakinya yang tak pulang sejak 2 minggu lalu. "Apa anakku ada di dalam sana? Tolong katakan, Pak," ratapnya pada kepala desa. Pak Tarno hanya bisa menunduk lebih dalam, hatinya semakin sesak. Tangisan ibu itu menular, membuat ruangan penuh dengan duka yang nyaris tak tertahankan. Sementara itu, di luar balai desa, di antara kerumunan yang penasaran, gosip mulai menyebar seperti wabah. Ada yang berkata ini perbuatan sindikat perdagangan manusia dari luar kota. Ada pula yang berbisik lirih bahwa ini adalah kutukan karena dosa masa lalu desa. Beberapa lelaki tua bahkan mulai mengaitkannya dengan kejadian belasan tahun lalu, ketika ada kasus kerja paksa di sebuah pabrik bata di daerah Blitar. Mungkin semua ini ada hubungannya, bisik mereka. Warga mendengarkan dengan wajah pucat, tak berani membantah, tak berani pula mengiyakan. Tetapi rasa takut yang bercampur dengan kecurigaan sudah mulai merasuki hati mereka. Di tengah bisik-bisik itu, nama Anjani Lestari ikut disebut-sebut. Meskipun ia dikenal ramah, suka memberi sampel minuman kesehatan gratis, dan sering membantu warga yang sakit, beberapa orang mulai menaruh curiga. "Bukankah dia juga sering membawa truk box ke desa ini?" tanya seseorang. Wajahnya tadi pagi terlihat aneh, terlalu tenang, sahut yang lain. Gosip itu menyebar perlahan, dari satu mulut ke mulut lain, seperti api kecil yang merayap di rerumputan kering.
Bu Sutinah yang duduk di beranda rumahnya mendengar bisikan itu. Ia segera menegur dengan suara keras, "Jangan sembarangan menuduh. Anjani itu orang baik, dia sering membantu saya waktu suami saya sakit. Tidak mungkin dia terlibat." Tetapi kata-katanya tidak sepenuhnya berhasil memadamkan keraguan. Ada yang mengangguk setuju, ada pula yang hanya diam dengan wajah cemas. Keraguan itu sudah terlanjur tumbuh, meski masih samar. Di sisi lain, Komisaris Hardiman dan timnya sibuk bekerja di lokasi kejadian. Satu persatu jenazah dikeluarkan dengan hati-hati dari dalam truk, dimasukkan ke kantong mayat, lalu diangkut ke ambulans menuju Rumah Sakit Bayangkara di Kediri. Bau formalin dan darah bercampur dengan udara lembab desa, membuat banyak warga memilih menjauh. Hardiman berdiri dengan rahang mengeras. Ia sudah bertahun-tahun bertugas di kepolisian, menangani berbagai kasus kejahatan, tapi pemandangan 79 mayat sekaligus adalah mimpi buruk yang sulit ia bayangkan. Ketika wartawan mulai mendesaknya dengan pertanyaan, Hardiman hanya berkata singkat, "Kami sedang melakukan penyelidikan." Mohon warga tetap tenang dan tidak membuat kesimpulan sendiri. Tetapi ia tahu, menahan gosip sama sulitnya dengan menahan angin. Menjelang sore, azan maghrib berkumandang dari langgar desa. Tetapi kali ini, tak banyak yang bergegas ke sana dengan ringan hati. Langkah-langkah para jemaah terasa berat. Suara imam terdengar serak saat memimpin doa, memohon perlindungan dan ampunan. Anjani sendiri duduk di rumah kontrakannya yang sederhana. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Beberapa tetangga datang untuk menenangkannya, mengatakan bahwa semua gosip itu pasti hanya fitnah. Anjani tersenyum tipis, mengucapkan terima kasih dengan suara lembut. Namun, begitu pintu tertutup, senyum itu lenyap seketika. Ia menatap keluar jendela, ke arah jalanan desa yang kini gelap dan sepi. Matanya dingin, seolah pikirannya berada di tempat yang sangat jauh. Malam itu, desa Sembagi menjadi sunyi senyap. Biasanya, anak-anak masih bermain petak umpet di bawah sinar rembulan, atau suara radio tua dari warung kopi terdengar memutar lagu keroncong. Tetapi kali ini, hanya ada bunyi jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Warga memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat, dan berdoa dalam hati. Ketakutan telah merayap masuk, menjadi bayangan gelap yang menghantui setiap sudut desa. Dan di tengah bayangan itu, nama Anjani mulai muncul di benak banyak orang. Apakah ia benar-benar tidak tahu apa-apa, ataukah senyum ramahnya selama ini hanyalah sebuah topeng? Pertanyaan itu menggantung di udara malam, belum ada jawaban. Tetapi semua orang tahu, sejak pagi itu, desa Sembagi tidak akan pernah sama lagi. Keesokan paginya, desa Sembagi yang terpencil mendadak berubah menjadi pusat perhatian nasional. Jalan tanah yang biasanya hanya dilalui pedati dan sepeda motor kini dijejali mobil polisi, ambulans, dan kendaraan berstiker media dari berbagai stasiun televisi. Kamera-kamera besar berjejer di pinggir jalan, lensa mereka mengarah ke segala sudut. Mikrofon disodorkan ke wajah siapa saja yang terlihat tahu sedikit cerita. Warga desa yang biasanya pemalu kini merasa gelisah, tidak nyaman dengan sorotan cahaya lampu kamera yang menyilaukan dan rentetan pertanyaan yang menusuk. Wartawan dari Kediri, Surabaya, bahkan Jakarta datang berbondong-bondong. Apa benar ada 79 mayat di dalam truk? Siapa yang pertama kali menemukannya? Apakah ada warga desa yang hilang dalam beberapa waktu terakhir? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat warga semakin bingung dan tertekan. Sebagian memilih diam dan menggeleng, sebagian lagi hanya menjawab singkat, tidak tahu, lalu buru-buru pergi.
Ketakutan mereka masih terlalu segar untuk dijadikan bahan berita. Di balai desa, suasana tak kalah tegang. Puluhan warga kembali berkumpul, kali ini bukan hanya untuk mencari jawaban, melainkan juga untuk menghindari kerumunan wartawan yang tak kenal lah. Pak Tarno, yang sejak kemarin masih syok, duduk di kursi panjang dengan wajah pucat. Bima, pemuda yang membuka pintu truk, terus menunduk, menghindari tatapan orang-orang yang ingin mewawancarainya. Bu Sutinah sibuk menenangkan beberapa ibu yang menangis karena khawatir anggota keluarga mereka termasuk di antara para korban. Sementara itu, di lokasi truk, tim forensik bekerja tanpa henti. Satu persatu mayat yang sudah mulai membusuk diangkat ke dalam kantong jenazah. Bau formalin yang menyengat bercampur dengan udara lembab desa. Petugas berulang kali menghitung jumlah korban dengan suara keras, seakan untuk memastikan tidak ada yang terlewat. 79. Jumlah yang membuat semua orang yang mendengarnya terdiam, seakan lidah mereka keluh. Komisaris Hardiman berdiri di dekat truk dengan wajah serius. Ia mencatat setiap detail laporan, berusaha menyusun potongan-potongan peristiwa yang masih acak dan membingungkan. Baginya, kasus ini terlalu besar, terlalu terorganisir untuk sekadar dikaitkan dengan kecelakaan atau kejahatan kecil. Ada sesuatu yang direncanakan dengan sangat rapi di balik semua ini. Di tengah kesibukannya, seorang polisi mendekat dan menyerahkan sesuatu. Sebuah map lusuh yang terselip di laci dashboard kabin truk. Ketika dibuka, di dalamnya ada beberapa lembar dokumen pengiriman dengan kop surat sebuah perusahaan distribusi minuman kesehatan. Nama yang tertera di sana membuat alis Hardiman berkerut tajam, Anjani Lestari, sales wilayah Kediri. Para polisi yang berada di dekatnya saling pandang. Suasana sejenak menjadi hening. Hardiman memegang map itu dengan hati-hati, lalu memerintahkan salah satu anak buahnya, Bribka Joko, untuk memanggil Anjani. Ia tahu nama itu. Hampir semua warga desa mengenalnya sebagai perempuan muda yang ramah, manis, dan suka menolong. Tetapi bukti yang ada di tangannya ini jelas bukan hal sepele. Tidak lama kemudian, Anjani datang dengan langkah cepat. Wajahnya tampak khawatir, matanya berkaca-kaca seolah ikut merasakan duka yang mendalam bersama warga. Beberapa orang menyapanya dengan nada simpati. Tetapi ketika polisi menunjukkan map dengan namanya yang tercetak jelas, suasana mendadak berubah. Warga yang tadi bersimpati kini menatap Anjani dengan campuran bingung dan curiga. Hardiman menatap lurus ke arahnya. Saudari Anjani, kami menemukan dokumen pengiriman atas nama Anda di kabin truk ini. Bisa Anda jelaskan mengapa dokumen itu ada di sana? Suaranya berat, penuh tekanan. Anjani terdiam sejenak, lalu menarik napas panjang. Dengan suara lembut yang sedikit bergetar, ia menjawab, "Benar, Pak. Saya bekerja sebagai sales distribusi minuman kesehatan. Dokumen itu mungkin terselip karena kami sering berganti-ganti kendaraan. Tapi saya pastikan, truk ini bukan milik perusahaan saya. Perusahaan kami selalu memberi logo besar di sisi kendaraan, sedangkan truk ini polos." Jawaban itu terdengar masuk akal, membuat beberapa polisi saling pandang dengan ragu. Tetapi Hardiman tidak mudah percaya. Ia menatap Anjani lebih lama, berusaha membaca bahasa tubuhnya. Sesaat, ia seperti melihat kilatan dingin di mata perempuan itu, tapi hanya sekejap, terlalu cepat untuk dipastikan. Warga yang berdiri di sekitar mulai berbisik. Ada yang percaya dengan ucapan Anjani, menganggapnya hanya korban kebetulan. Ada pula yang merasa aneh, karena dokumen resmi tidak mungkin terselip sembarangan. Bu Sutinah melangkah maju,
memegang tangan Anjani sambil berkata dengan suara bergetar, "Anjani, katakan saja yang sebenarnya. Jangan buat kami semakin bingung." Anjani menunduk, seolah pasrah dan terluka oleh kecurigaan itu. "Saya benar-benar tidak tahu, Bu. Kalau memang ada yang salah, saya siap membantu penyelidikan polisi." Suaranya terdengar lembut, hampir membuat orang iba. Tetapi bagi Hardiman, ada sesuatu yang tidak sinkron antara kata-kata dan tatapannya. Media yang meliput semakin gencar. Mereka merekam setiap detik interogasi singkat itu, mengabadikan wajah Anjani yang tampak pucat dan tertekan. Judul-judul berita sensasional mulai disusun di kepala para wartawan. Wanita cantik sales kesehatan dikaitkan dengan truk mau 79 mayat. Desa Sembagi yang semula sunyi kini menjadi sorotan nasional. Ketika matahari condong ke barat, suasana desa semakin berat. Warga tidak lagi hanya takut pada mayat yang ditemukan, tetapi juga mulai saling curiga. Nama Anjani kini tidak hanya disebut dengan simpati, tetapi juga dengan bisik-bisik penuh tanda tanya. Apakah ia korban kebetulan, atau justru dalang di balik tragedi ini? Dan di balik semua keramaian itu, Anjani berdiri dengan wajah tenang, menunduk, berpura-pura panik, sementara pikirannya berputar cepat. Senyum samar sempat muncul di sudut bibirnya, begitu tipis hingga tak seorang pun menyadarinya. Hanya ia yang tahu, semua ini baru permulaan. Rumah sakit Bayangkara Kediri sore itu diselimuti suasana duka dan kesibukan yang luar biasa. Ambulans datang silih berganti, membawa kantong-kantong jenazah dari desa Sembagi. Bau formalin, darah, dan aroma pembusukan bercampur menjadi satu, menusuk hidung siapapun yang melintas di lorong. Para dokter forensik bekerja tanpa henti di balik pintu ruang autopsi yang tertutup rapat, mengenakan masker dan sarung tangan tebal. Di atas ranjang-ranjang besi, tubuh-tubuh kaku itu terbujur, menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi yang mengguncang seluruh negeri. Komisaris Hardiman berdiri di sudut ruangan, wajahnya serius dan kaku. Ia sudah menerima laporan jumlah korban, 79 jiwa. Tapi kini, ia ingin tahu lebih banyak. Apa penyebab kematian mereka? Apakah ada tanda-tanda kekerasan? Apakah ini benar-benar kecelakaan atau pembunuhan massal yang terencana? Dokter Ratna, seorang ahli forensik senior, melangkah mendekat. Wajahnya tegas meski tampak sangat lelah. "Pak Komisaris," sapanya, hampir semua korban menunjukkan tanda-tanda kematian akibat kekurangan oksigen. Tidak ada luka berat, tidak ada sayatan tajam. Mereka mati lemas karena terjebak di dalam ruang tertutup tanpa ventilasi. Beberapa juga mengalami dehidrasi parah. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar, "Itu artinya, mereka semua masih hidup ketika dimasukkan ke dalam truk. Lalu perlahan-lahan kehilangan nyawa di dalam sana." Hardiman mengepalkan tangannya di sisinya. Jadi ini bukan sekadar pembunuhan. Ini adalah penyiksaan perlahan. Membiarkan puluhan orang mati dalam kepanikan, dalam kegelapan, dalam ketakutan adalah kejahatan yang lebih kejam daripada tikaman sebilah pisau. Salah satu dokter lain menambahkan, dari hasil pemeriksaan pakaian, sebagian besar korban masih mengenakan baju kerja sehari-hari. Ada yang memakai seragam buruh, ada pula yang masih memakai sarung, seakan mereka baru saja ditarik dari aktivitas harian mereka. Tidak ada tanda-tanda perlawanan yang berarti. Kemungkinan besar mereka ditipu atau dibius sebelum dikurung. Berita itu membuat ruangan menjadi hening. Beberapa polisi muda yang ikut menyaksikan proses identifikasi tampak pucat.
Ada yang bahkan harus keluar sebentar untuk menenangkan perutnya yang mual. Membayangkan orang-orang itu mengembuskan napas terakhir dengan wajah menempel di dinding besi yang dingin, sambil mendengar jeritan putus asa satu sama lain, adalah sebuah mimpi buruk yang sulit diterima akal sehat. Hardiman meminta data lebih detail. Dari hasil identifikasi awal, ternyata sebagian besar korban adalah warga dari desa-desa di sekitar lereng Gunung Wilis, terutama dari Sembagi dan dusun tetangganya. Beberapa di antaranya adalah orang-orang yang sudah dilaporkan hilang oleh keluarga mereka dalam beberapa bulan terakhir. Nama-nama mereka kini kembali muncul, tapi dalam kondisi yang tak lagi bernyawa. Di papan pengumuman rumah sakit, foto-foto para korban ditempel satu persatu. Keluarga yang datang untuk mengenali anggota keluarga mereka menangis histeris. Seorang ibu muda meraung ketika melihat wajah suaminya di salah satu foto. Tubuhnya hampir roboh jika tidak ditopang oleh kerabatnya. Seorang lelaki tua menunduk lemas, air matanya menetes tanpa suara ketika melihat foto cucunya yang baru berusia belasan tahun termasuk di antara para korban. Suasana penuh duka bercampur dengan amarah yang tertahan. Di sisi lain, di desa Sembagi, gosip semakin menjadi-jadi. Setiap keluarga yang kehilangan anggota keluarga kini bertanya-tanya, siapa yang tega melakukan ini? Sebagian menyalahkan sindikat dari luar, sebagian lagi justru mulai menuduh sesama warga. Nama Anjani sekali lagi muncul di antara bisikan-bisikan itu. Bukankah ia sering membawa truk box? Bukankah ada dokumen atas namanya di dalam kabin? Anjani sendiri memilih untuk tetap tenang. Ia berjalan ke pasar desa sore itu, menyapa beberapa ibu dengan senyum lembutnya yang khas. Ia bahkan membagikan beberapa botol minuman kesehatan gratis, seolah ingin meyakinkan semua orang bahwa dirinya tidak bersalah dan ikut berduka. Sebagian warga luluh menerima senyumnya dengan perasaan lega. Tetapi ada pula yang menatapnya dengan keraguan yang semakin dalam. Senyum itu, entah kenapa, kini tidak lagi terasa semurni dulu. Komisaris Hardiman memanggil rapat darurat di polsek terdekat. Ia menempelkan foto-foto korban di papan tulis besar, lalu mulai menghubungkan titik-titik dengan benang merah. Dari catatan forensik, para korban ini bukan dipilih secara acak, katanya pada timnya. Mereka semua berasal dari desa-desa sekitar sini. Beberapa keluarga korban ternyata pernah terlibat dalam masalah lama, termasuk kasus kerja paksa di sebuah pabrik bata belasan tahun lalu. Pak Komisaris, ini bukan kebetulan, ujar Bribka Joko. Seperti ada sebuah pola, seolah-olah seseorang sengaja menargetkan kelompok tertentu. Orang-orang yang punya kaitan dengan masa lalu kelam desa ini. Hardiman menatap papan itu dengan rahang mengeras. Jika benar ada pola, berarti ini bukan hanya kasus kriminal biasa. Ini adalah dendam yang diwariskan. Dan siapapun yang berada di baliknya, ia sangat mengenal seluk-beluk desa ini. Malam itu, desa kembali diselimuti ketakutan. Lampu-lampu rumah dinyalakan lebih awal, pintu-pintu dikunci rapat. Di masjid, doa bersama digelar, memohon perlindungan agar tragedi tidak kembali terjadi. Tetapi di balik doa-doa itu, ada satu nama yang masih terus bergaung di hati banyak orang. Anjani. Apakah ia hanya korban fitnah, ataukah senyum ramahnya selama ini hanyalah topeng dari seorang monster? Pertanyaan itu kini bukan sekadar gosip, melainkan mulai berubah menjadi kecurigaan yang nyata. Siang itu, udara di sekitar Polsek Wonoasri terasa berat dan panas. Beberapa warga masih duduk di bangku panjang di depan kantor polisi. Sebagian menunggu giliran untuk memberikan keterangan, sebagian lagi hanya ingin tahu apa yang akan terjadi pada Anjani.
Nama perempuan itu kini menjadi pusat perhatian, baik sebagai sosok yang dikagumi maupun sebagai orang yang paling dicurigai. Anjani datang dengan langkah tenang. Ia mengenakan blus sederhana berwarna biru muda, rambut hitamnya tergerai rapi. Tas tangan mungil digenggamnya di sisi kanan. Wajahnya tampak pucat, namun tetap terlihat anggun. Saat ia melewati kerumunan warga, beberapa menatapnya dengan tatapan bingung. Ada yang masih percaya pada kebaikannya, ada pula yang sudah mulai menjaga jarak. Di ruang pemeriksaan, Komisaris Hardiman duduk di balik meja. Di depannya ada 2 penyidik muda dengan tumpukan catatan dan sebuah alat perekam. Begitu Anjani masuk, suasana ruangan mendadak sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit terdengar, menambah ketegangan yang sudah terasa. "Saudari Anjani," kata Hardiman dengan nada berat, memulai interogasi. "Kami menemukan dokumen pengiriman dengan nama Anda di kabin truk box yang berisi 79 mayat itu. Bisa jelaskan sekali lagi, kenapa dokumen itu ada di sana?" Anjani menunduk sejenak, lalu menarik napas dalam-dalam. "Seperti yang sudah saya jelaskan, Pak. Saya memang bekerja sebagai sales. Perusahaan kami punya banyak truk box, dan dokumen bisa saja berpindah-pindah karena kendaraan sering dipakai bergantian. Tapi saya pastikan, truk yang ditemukan itu bukan milik perusahaan saya. Truk perusahaan kami selalu punya logo besar di bodinya, sedangkan yang ini polos." Jawaban itu terdengar logis dan meyakinkan. Salah satu penyidik muda menoleh pada Hardiman, seolah ragu untuk menekan lebih jauh. Tetapi Hardiman tidak puas. Ia bersandar di kursinya, menatap tajam ke arah Anjani. "Anda dikenal baik di desa ini. Banyak yang bilang Anda ramah, dermawan, bahkan sering membantu orang sakit. Tapi saya sudah terlalu lama jadi polisi untuk percaya begitu saja pada penampilan. Jadi, saya tanya sekali lagi, apakah Anda benar-benar tidak tahu mengapa dokumen dengan nama Anda ada di dalam truk itu?" Sekilas, mata Anjani berubah. Ada sebuah kilatan dingin yang muncul begitu cepat, lalu hilang kembali, digantikan oleh senyum getir. "Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Kalau memang ada kesalahan, saya siap membantu penyelidikan." Suaranya lembut, tapi Hardiman merasa ada sesuatu yang mengganjal, seperti ada dinding tak kasat mata di balik ketenangannya. Di luar ruangan, beberapa warga yang ikut memberi keterangan saling berbisik. Bu Sutinah masih bersikeras, tidak mungkin Anjani terlibat. Dia terlalu baik. Tapi Bima, pemuda yang pertama kali membuka pintu truk, berkata pelan, truk itu memang mirip dengan yang sering dipakai Anjani untuk mengantar barang. Bedanya memang tidak ada logo. Bisa saja logonya sengaja dihapus. Entahlah, saya tidak berani menuduh. Di dalam ruangan, Hardiman mencoba menggali lebih dalam. "Anjani, Anda tahu bahwa sebagian korban yang ditemukan adalah warga sekitar sini. Bahkan beberapa di antaranya adalah orang-orang yang dilaporkan hilang. Apakah Anda pernah melihat atau mendengar sesuatu yang mencurigakan sebelum kejadian ini?" Anjani menatap lurus, lalu menjawab dengan suara pelan, "Saya hanya tahu kabar orang hilang dari cerita warga, Pak. Tapi saya tidak pernah melihat langsung. Kalau saya tahu sesuatu, tentu saya sudah melapor dari dulu." Jawaban itu terdengar masuk akal. Namun, Hardiman masih belum puas. Ia merasakan ada sesuatu yang disembunyikan di balik kata-kata lembut Anjani. Tetapi tanpa bukti yang lebih kuat, ia tidak bisa berbuat banyak. Ia hanya bisa menutup catatan sementara dan berkata, "Baik, untuk sekarang Anda bisa pulang."
Tapi kami mungkin akan memanggil Anda lagi. Anjani mengangguk sopan, lalu bangkit dari kursinya. Saat melangkah menuju pintu, sebuah senyum samar kembali muncul di sudut bibirnya, begitu cepat hingga tak terlihat oleh siapapun di ruangan itu. Warga di luar menatapnya dengan campuran lega dan bingung. Ada yang langsung memeluknya, mengatakan bahwa mereka percaya ia tidak bersalah. Ada pula yang hanya diam, menatapnya dengan keraguan yang sulit diucapkan. Anjani menerima semua itu dengan senyum lembut, mengucapkan terima kasih pada setiap orang. Namun, begitu ia berjalan pulang melewati jalan kecil desa yang sepi, ekspresinya berubah total. Senyumnya lenyap, digantikan oleh tatapan dingin yang menusuk. Di dalam kepalanya, suara-suara dari masa lalu kembali berbisik. Ia teringat ayahnya yang dipaksa bekerja hingga mati di pabrik bata, ibunya yang dihina warga sebelum meninggal dalam sakit, dan adiknya yang tak sempat tumbuh dewasa. Luka itu tetap hidup di dalam dirinya, menyalakan bara dendam yang tidak pernah padam. Di kejauhan, langit sore memerah, seolah menjadi saksi bisu. Desa Sembagi tampak sunyi, namun Anjani tahu, badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Polisi mungkin merasa mereka sudah mengendalikan penyelidikan, tetapi sesungguhnya, setiap langkah mereka ada dalam genggamannya. Sore itu, Balai Desa Sembagi kembali dipenuhi warga. Kabar tentang 79 mayat masih menjadi topik utama yang dibicarakan dengan nada berbisik. Wajah-wajah muram dan mata yang sembab karena menangis masih mendominasi suasana. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Polisi mengumumkan bahwa seorang saksi baru datang untuk memberikan keterangan. Namanya Parto, seorang sopir truk serabutan yang dikenal oleh banyak warga desa. Parto melangkah masuk dengan wajah pucat. Tubuhnya kurus, bahunya agak bungkuk, dan tangannya gemetar saat memegang topi lusuh di depan dada. Semua mata tertuju padanya. Komisaris Hardiman berdiri di sampingnya, menepuk bahunya pelan seolah memberinya kekuatan. Dengan suara bergetar, Parto mulai bicara. Saya pernah lihat Mbak Anjani berhenti di gudang tua dekat sungai, Pak. Malam-malam. Truk box yang dia bawa parkir lama di sana. Waktu itu saya kebetulan sedang cari tempat singgah, jadi sempat perhatikan suaranya serak, penuh keraguan, tapi setiap kata yang keluar membuat ruangan semakin tegang. Ia melanjutkan, saya dengar ada suara dari dalam truk seperti orang merintih. Saya tidak berani mendekat, tapi saya yakin itu bukan suara mesin atau hewan. Itu suara manusia. Waktu saya melihat ke arah Anjani, wajahnya berbeda, Pak. Dingin sekali, tidak seperti biasanya kalau ketemu di pasar. Warga mulai gaduh. Ada yang langsung menutup mulut karena kaget. Ada yang saling pandang dengan mata melebar. Bu Sutinah berdiri dengan air mata berlinang, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Tidak mungkin Anjani begitu. Dia terlalu baik. Tetapi beberapa warga lain mulai mengangguk-angguk, merasa kesaksian Parto masuk akal. Hardiman menatap Parto tajam. Kenapa kamu baru cerita sekarang? Parto menunduk, kedua tangannya meremas topi lusuhnya. Saya takut, Pak. Anjani itu orang yang disegani di desa ini. Kalau saya salah bicara, nanti saya yang disalahkan. Lagi pula, semua orang percaya dia orang baik. Suaranya makin lirih, nyaris tak terdengar. Suasana ruangan semakin kacau. Sebagian warga tetap membela Anjani, mengatakan bahwa mungkin Parto salah lihat. Tetapi sebagian lain mulai merasa ragu.
Bukankah sudah ada dokumen atas nama Anjani di kabin truk? Dan sekarang, ada saksi yang melihatnya di dekat gudang tua pada malam hari. Potongan-potongan teka-teki itu mulai membentuk sebuah gambaran yang menyeramkan. Di luar balai desa, Anjani sedang duduk di beranda rumah kontrakannya. Ia menyeduh teh hangat sambil tersenyum tipis, seolah tidak ada badai yang sedang menerpa namanya. Beberapa tetangga datang menenangkannya, bahkan memberikan dukungan. "Kami percaya kamu tidak terlibat, enduk. Semua ini pasti fitnah." Anjani tersenyum lembut, mengangguk pelan. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin semua ini cepat selesai. Semoga polisi segera menemukan pelaku yang sebenarnya." Kata-kata itu terdengar tulus, membuat beberapa orang kembali luluh. Tetapi begitu pintu rumahnya tertutup, senyum itu lenyap. Ia berjalan masuk ke kamarnya, membuka sebuah lemari kecil, dan mengeluarkan sebuah kunci besi tua. Tangannya mengusap kunci itu perlahan. Bibirnya berbisik lirih, belum waktunya terbongkar. "Sabar." Tatapannya tajam, berbeda jauh dengan wajah lembut yang ia tunjukkan di depan warga. Sementara itu, di kantor polisi, Hardiman menggelar rapat dengan para penyidiknya. Kesaksian Parto bisa jadi titik balik, tapi juga penuh risiko. Kalau benar, berarti Anjani semakin terlibat. Kalau salah, kita bisa menghancurkan reputasi seorang warga tanpa alasan. Hardiman menghela napas panjang, sadar bahwa setiap langkah yang ia ambil kini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal kepercayaan warga desa. Malam itu, kabar tentang kesaksian Parto menyebar ke seluruh pelosok desa. Ada yang berani membicarakannya dengan lantang, ada pula yang hanya berbisik di dalam rumah. Anak-anak mendengar dari orang tua mereka, lalu bertanya dengan polos, apakah benar Bu Anjani yang baik hati itu jahat? Pertanyaan itu membuat orang dewasa terdiam, tak sanggup menjawab. Anjani tahu kabar itu sampai ke telinganya. Ia hanya duduk di dekat jendela, menatap gelapnya malam. Senyum samar muncul di bibirnya. Baginya, semua ini hanyalah bagian dari permainan. Warga boleh ragu, polisi boleh curiga, tapi ia merasa masih bisa mengendalikan semuanya. Namun, jauh di dalam dirinya, ada suara lain yang berbisik. Suara adiknya, suara dari masa lalu yang tak pernah hilang. "Kak, jangan jadi monster. Aku ingin kita bahagia, bukan begini." Anjani menutup matanya rapat-rapat, menahan emosi yang bercampur dengan kenangan. Tangannya menggenggam kunci besi itu semakin erat. Dan di desa Sembagi, malam itu semakin sunyi. Orang-orang menutup pintu lebih awal, lampu rumah menyala redup. Tetapi di balik keheningan itu, ketakutan terus tumbuh. Mereka tahu, kebenaran yang sesungguhnya masih tersembunyi, dan bayangan Anjani semakin menghantui setiap langkah mereka. Malam turun di desa Sembagi dengan suasana yang tidak biasa. Hujan rintik-rintik mulai membasahi atap seng rumah-rumah penduduk, menciptakan irama yang monoton dan menakutkan. Angin membawa bau tanah basah bercampur rasa cemas yang tak bisa dijelaskan. Di sebuah rumah kecil di pinggir desa, Parto duduk gelisah di kursi kayunya. Tangannya memegang segelas kopi yang sejak tadi tidak tersentuh. Pikirannya masih dipenuhi bayangan siang tadi, suara-suara warga, tatapan mata mereka, dan kata-kata Komisaris Hardiman yang terus bergaung, "Keteranganmu penting, tapi hati-hati." Kalau benar Anjani terlibat, dia bukan orang sembarangan. Parto menelan ludah. Ia tahu risiko yang dihadapinya. Sejak pulang dari balai desa, hatinya tidak tenang.
Beberapa kali ia merasa seperti ada orang yang mengikutinya dari kejauhan. Tapi setiap kali ia menoleh, jalanan sepi. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, detak jantungnya tak juga mereda. Tok tok tok. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu rumahnya. Parto tersentak. "Siapa?" tanyanya dengan suara gugup. Tidak ada jawaban. Hanya ketukan yang terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok tok tok. Dengan hati-hati, ia bangkit mendekati pintu, lalu membukanya perlahan. Halaman rumahnya kosong. Hanya ada rintik hujan yang jatuh di tanah. Tetapi matanya segera tertuju pada sesuatu yang menancap di daun pintu, sebuah pisau kecil dengan selembar kertas terlipat rapi. Tangannya gemetar saat menarik kertas itu. Tulisan tangan di atasnya membuat wajahnya pucat pasi. "Mulutmu bisa jadi kuburanmu. Diam atau mayatmu akan ikut truk berikutnya." Kertas itu jatuh dari tangannya. Tubuhnya mundur hingga hampir tersandung kursi. Napasnya memburu, peluh dingin mengalir di kening. Ia tahu ancaman ini nyata. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Lampu minyak tetap menyala, matanya terus mengawasi jendela dan pintu. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar dengan cepat. Komisaris Hardiman dan beberapa polisi datang ke rumah Parto setelah mendengar ia menerima ancaman. Tetapi ketika mereka tiba, pintu rumahnya tidak terkunci. Panggilan mereka tidak dijawab. Dengan hati-hati mereka masuk, dan apa yang mereka temukan membuat suasana mendadak beku. Tubuh Parto tergeletak di lantai dapur. Lehernya terlilit kain, wajahnya membiru, matanya melotot menatap kosong ke langit-langit. Ada luka kecil di pergelangan tangannya, tanda ia sempat melawan, tapi semua sudah terlambat. Polisi berdiri terpaku. Beberapa warga yang ikut datang berteriak histeris. "Dia dibunuh?" bisik salah satu polisi muda sambil menutup mulutnya. Komisaris Hardiman berjongkok, memeriksa tubuh Parto dengan hati-hati. "Ini bukan bunuh diri. Ini pembungkaman," suaranya tegas, namun nadanya syarat dengan amarah. Ia tahu, seseorang ingin memastikan mulut Parto tertutup selamanya. Kabar kematian Parto menyebar lebih cepat dari hujan sore itu. Warga desa Sembagi semakin tenggelam dalam ketakutan. Jika seorang saksi yang berani bicara bisa mati begitu saja di dalam rumahnya sendiri, siapa lagi yang bisa merasa aman? Di warung kopi, orang-orang berbisik lirih, mengatakan bahwa desa mereka sudah benar-benar dikutuk. Nama Anjani kembali menjadi perbincangan utama. Ada yang yakin semua ini hanya kebetulan. Ada pula yang mulai menyambungkan titik-titik, dokumen atas namanya ditemukan di truk, Parto mengaku melihatnya di gudang tua, dan kini Parto ditemukan mati. Terlalu banyak kebetulan untuk diabaikan. Namun, Anjani tetap tampil seperti biasa. Ia berjalan di pasar, menyapa ibu-ibu, bahkan membagikan beberapa botol minuman kesehatan gratis. Senyumnya hangat, tutur katanya lembut, seolah tidak ada badai yang melanda namanya. Tetapi beberapa mata kini menatapnya dengan curiga yang tak lagi bisa disembunyikan. Rahayu mendengar semua bisikan itu, tapi ia hanya tersenyum samar. Dalam hatinya, ia tahu topengnya masih bekerja. Warga masih terbelah. Sebagian percaya, sebagian ragu, dan ia tahu bagaimana cara menjaga agar keraguan itu terus bertahan. Di kantor polisi, Hardiman menempelkan foto jenazah Parto di papan penyelidikan. Lihat polanya,
katanya kepada timnya. Korban di truk sebagian besar warga sekitar. Truk dikaitkan dengan Anjani. Saksi yang menyebut namanya mati dengan cara misterius. Semua ini bukan kebetulan. Seorang penyidik bertanya, apakah kita punya cukup bukti untuk menahan Anjani? Hardiman menggeleng pelan. Belum. Semua masih berupa indikasi. Kalau kita salah langkah, dia bisa balik menyerang dengan alibi dan dukungan warga. Kita butuh bukti yang konkret. Malam itu, Desa Sembagi semakin mencekam. Warga menutup rumah lebih awal. Anak-anak tidak lagi dibiarkan keluar. Suara jangkrik pun seolah terdengar lebih nyaring, menambah rasa tegang di udara. Di tengah keheningan, satu hal menjadi semakin jelas. Siapapun yang menyentuh rahasia Anjani, hidupnya dalam bahaya. Malam itu, langit Desa Sembagi gelap gulita. Awan tebal menutup bulan, membuat jalan setapak di tepi sungai tampak menyeramkan. Di antara gemerisik dedaunan, 3 mobil polisi berhenti jauh dari pandangan warga, lampunya dipadamkan. Komisaris Hardiman turun dengan wajah serius, ditemani 2 penyidik muda, Bribka Joko dan seorang rekannya. Mereka melangkah hati-hati menuju gudang tua yang pernah disebut oleh almarhum Parto. Bangunan itu berdiri di tepi sungai kecil, dindingnya dari seng berkarat, sebagian sudah bolong dimakan usia. Pintu besi besar tampak digembok. Begitu mereka semakin dekat, Hardiman bisa merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitar gudang berbau menyengat, bukan bau bangkai, melainkan campuran oli dan bahan kimia. Joko menyalakan senter, cahayanya menyorot tanah yang becek. "Pak, lihat ini," katanya lirih. Di tanah basah, ada bekas roda truk yang masih baru, bercampur dengan jejak sepatu. Jelas sekali ada aktivitas di tempat ini belum lama ini. Dengan hati-hati, mereka membongkar gembok pintu. Begitu pintu berderi terbuka, aroma tajam langsung menyeruak. Senter mereka menyorot ke dalam, memperlihatkan ruang kosong yang remang-remang. Namun, di sudut ruangan, ada sesuatu yang membuat mereka tercekat. Lantai gudang penuh dengan bercak-bercak merah kecoklatan. Joko berjongkok, mengusap sedikit dengan kain. "Ini darah," katanya tegang. Hardiman mendekat, menatap lama. Tidak diragukan lagi. Ini adalah jejak para korban. Mereka melangkah lebih jauh. Di sudut lain, terdapat dram-dram besar yang kosong. Sebagian masih berbau bahan kimia. Ada pula beberapa selimut tebal yang kotor dan kain dengan noda merah yang sudah mengering. Rekan Joko menyorotkan senter ketumpukan barang di pojok, lalu terdiam. Ia menemukan sebuah gelang plastik dengan nama salah satu korban yang sudah diidentifikasi di rumah sakit. "Pak, ini bukti. Korban pernah ada di sini," bisiknya. Hardiman menggenggam gelang itu erat, matanya menyipit. Semua ini bukan kebetulan. Gudang ini jelas dipakai sebagai tempat penyekapan sebelum para korban dipindahkan ke dalam truk. Tiba-tiba, terdengar suara gesekan dari balik dinding kayu. Joko dan rekannya serentak mengangkat senjata, mendekat perlahan. Suara itu semakin jelas, seperti sesuatu bergerak di balik papan yang lapuk. Dengan cepat, mereka menyorotkan senter. Seekor tikus besar berlari keluar, membuat mereka lega sekaligus semakin tegang. Setelah memastikan ruangan aman, mereka mulai mengumpulkan barang bukti. Kain bercak darah, selimut kotor, dan gelang korban dimasukkan ke dalam kantong plastik khusus. Sebelum keluar, Joko menunjuk ke salah satu dinding. "Pak, lihat tulisan ini."
Desain yang berkarat itu, ada coretan samar dengan arang, bentuknya seperti garis-garis silang yang ditarik berulang kali dengan tekanan kuat, seolah seseorang di dalam mencoba meninggalkan tanda sebelum kehabisan tenaga. Hardiman menatapnya lama. Hatinya semakin berat. Ia tahu, coretan itu adalah pesan terakhir dari orang-orang yang terjebak di dalam. Mereka keluar dari gudang, menutup pintu kembali dengan hati-hati. Udara malam semakin dingin. Saat melangkah menuju mobil, Joko berbisik, "Pak, kalau semua bukti ini benar, berarti Anjani hampir pasti terlibat." Hardiman mengangguk perlahan. "Ya. Tapi kita masih harus berhati-hati. Dia sangat pandai menutupi jejak, dan warga masih banyak yang percaya padanya. Salah langkah sedikit saja, kita bisa kehilangan dukungan." Malam itu, mereka kembali ke kantor polisi dengan pikiran penuh. Barang bukti diletakkan di ruang penyimpanan khusus, sementara Hardiman duduk termenung di kursinya, memandangi peta besar desa di dinding. Titik-titik merah yang menandai warga yang hilang, semakin lama ia tatap, semakin jelas semuanya mengarah pada satu pusat, Desa Sembagi. Di luar kantor, desa tenggelam dalam ketakutan. Warga memilih berdiam di rumah, menutup pintu rapat-rapat, seolah berharap badai segera berlalu. Tetapi di balik bayang-bayang, ada seseorang yang sedang memperhatikan. Anjani berdiri di sebuah bukit kecil, tak jauh dari sungai. Jas hujannya berkibar ditiup angin malam. Dari kejauhan, ia bisa melihat cahaya senter polisi keluar masuk gudang. Bibirnya melengkung membentuk senyum tipis. Biarlah mereka menemukan sedikit demi sedikit. Itu hanya potongan kecil dari permainan yang lebih besar. Ia berbalik, melangkah meninggalkan bukit. Suaranya berbisik lirih, terbawa angin malam, permainan baru saja dimulai. Pagi di desa Sembagi terasa berbeda. Biasanya, jalanan desa dipenuhi suara anak-anak berlari menuju sekolah, ibu-ibu membawa keranjang sayur, dan bapak-bapak duduk di warung kopi sambil membicarakan hasil panen. Namun kini, suasana sunyi yang mencekam menyelimuti desa. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Orang-orang hanya keluar sebentar untuk membeli kebutuhan, lalu buru-buru kembali masuk. Sejak penemuan 79 mayat, ditambah kematian Parto dan kabar tentang penggerebekan gudang tua, rasa takut telah menjerat seluruh desa. Di tengah suasana mencekam itu, sosok Anjani tetap tampil seperti biasa. Ia berjalan menyusuri jalan desa dengan tas berisi botol-botol minuman kesehatan. Wajahnya segar, rambutnya rapi, dan senyumnya selalu terukir ramah. Ia menyapa siapapun yang berpapasan dengannya. "Pagi, Bu Sutinah. Semoga sehat selalu." Anjani memberikan satu botol minuman gratis. Bu Sutinah menerimanya dengan tangan gemetar, matanya menatap Anjani dengan ragu, lalu buru-buru masuk ke rumah. Di warung kopi, beberapa lelaki desa duduk diam, menatap Anjani dengan penuh curiga. Bisik-bisik terdengar lirih. Anjani mendengar gosip itu, tapi ia hanya tersenyum samar sambil membeli sebotol teh. Ia menenangkan mereka dengan suara halus, "Jangan terlalu khawatir, semua akan baik-baik saja." Kalimat yang terdengar menenangkan, namun bagi sebagian orang, justru menimbulkan rasa ngeri yang sulit dijelaskan. Sementara itu, di balai desa, Komisaris Hardiman menempelkan foto-foto hasil investigasi di papan besar. Ada gambar truk, dokumen dengan nama Anjani, gelang korban yang ditemukan di gudang, serta peta desa dengan titik-titik merah yang menandai warga yang hilang. Warga semakin takut. "Pak," ucap kepala desa dengan wajah pucat. Mereka mulai pindah ke rumah kerabat di luar desa. Kalau ini berlanjut,
Sembagi akan menjadi desa mati. Hardiman mengepalkan tangan. Pelaku ingin kita takut, tetapi kita tidak boleh mundur. Kita harus buktikan siapa dalangnya. Di sisi lain, Anjani duduk di beranda rumah kontrakannya sore itu. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh dari dalam lemari kecil. Halamannya penuh dengan nama-nama yang dicoret dengan tinta merah. Tangannya berhenti di satu nama baru. Bibirnya berbisik lirih, waktunya menambah satu lagi. Malam semakin larut. Hujan turun rintik-rintik. Anjani menyalakan lampu minyak kecil di mejanya. Di samping buku catatan, ia meletakkan sebuah kunci besi tua. Tangannya mengusap kunci itu perlahan, seolah benda itu memiliki arti penting. Matanya menatap jauh, penuh obsesi. Di luar, suara gonggongan anjing terdengar nyaring. Beberapa warga yang masih terjaga menutup jendela rapat-rapat. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyuman manis Anjani, sebuah badai baru saja dirancang. Langit Kediri berawan kelabu ketika Komisaris Hardiman bersama Bribka Joko berangkat menuju sebuah desa terpencil bernama Banyu Urip. Mobil dinas melaju pelan melewati jalan berliku. Perjalanan itu terasa sunyi. Pak, saya temukan data bahwa 5 tahun lalu Anjani pindah ke Sembagi. Sebelumnya, ia tinggal di Banyu Urip bersama keluarganya. Catatan kependudukan mencatat orang tuanya meninggal dalam sebuah kecelakaan kerja, namun laporannya sangat kabur, kata Joko. Hardiman menatap lurus ke jalan. Saya ingat pernah dengar kasus di sana. Sebuah pabrik bata ilegal yang memperbudak warga desa. Banyak yang mati sia-sia. Ketika mobil memasuki Banyu Urip, suasana desa terasa muram. Banyak rumah kosong dan terbengkalai. Beberapa bangunan pabrik bata yang hangus masih berdiri menjadi saksi bisu masa lalu yang kelam. Mereka menemui seorang laki tua bernama Pak Wiryo yang duduk di beranda rumah reot. Kami sedang menyelidiki kasus di Sembagi. Nama Anjani muncul dalam penyidikan. Kami dengar dulu keluarganya berasal dari sini. Apa Bapak mengenalnya? Tanya Hardiman. Pak Wiryo menghela napas panjang, wajahnya menegang. Anjani. Ya, saya mengenalnya sejak kecil. Dia anak cerdas, tapi nasibnya malang. Orang tuanya dipaksa bekerja di pabrik bata itu sampai sakit parah. Ayahnya meninggal di dalam tungku. Ibunya tak lama menyusul. Adiknya yang masih kecil juga akhirnya meninggal karena sakit. Sejak itu, tatapan matanya selalu menyimpan bara. Joko menelan ludah. Jadi benar keluarganya adalah korban? Pak Wiryo mengangguk lirih. Kami semua tahu betapa dalam lukanya. Polisi waktu itu datang terlambat. Pemilik pabrik punya koneksi kuat, akhirnya kasus itu menguap begitu saja. Warga yang selamat memilih diam karena takut. Hardiman mengepalkan tangan. Jadi rasa dendam Anjani tidak hanya pada para pelaku, tapi juga pada semua orang yang memilih untuk menutup mata. Dalam perjalanan pulang, keduanya terdiam lama. Kita bukan hanya menghadapi seorang pembunuh, Joko, kata Hardiman pelan. Kita menghadapi seorang perempuan yang membawa luka masa kecilnya. Luka yang ditinggalkan oleh ketidakadilan. Sementara itu, di rumah kontrakannya di Sembagi, Anjani duduk sendirian, menatap foto usang keluarganya. Air matanya menetes, tapi bibirnya melengkung membentuk senyum aneh, campuran rindu dan kebencian. Kalian tidak perlu khawatir, bisiknya lirih. Aku sudah memulainya.
Desa ini akan merasakan sakit yang sama. Malam itu, balai desa kembali dipenuhi wajah tegang. Semua korban yang ditemukan di dalam truk punya kaitan dengan masa lalu, ucap Hardiman di depan warga. Ada yang luhurnya terlibat di pabrik bata, ada pula yang keluarganya pernah bekerja di sana. Polanya jelas. Warga terdiam, sebagian menunduk, sebagian saling pandang dengan wajah pucat. Setelah rapat bubar, Hardiman memanggil Joko. Kita sudah terlalu dekat, Joko. Dia pasti sadar. Kita harus siap kalau dia akan melakukan sesuatu yang lebih berani. Di rumah kontrakannya, Anjani duduk di lantai dengan lilin kecil menyala. Di hadapannya terbentang peta desa dengan tanda silang merah di beberapa titik, balai desa, pasar, masjid, dan rumah kepala desa. Tangannya bergerak perlahan menelusuri peta itu, lalu berhenti di sebuah lingkaran besar di tengah. Malam terakhir, bisiknya lirih. Malam yang akan membuat semua orang mengingat namaku. Keesokan paginya, Anjani tetap berperan seperti biasa. Ia berjalan di pasar, menyapa ibu-ibu dengan senyum ramah. Namun, beberapa mata mulai memandangnya dengan curiga. Sementara itu, Hardiman menerima laporan baru. Pak, ada warga melihat Anjani berhenti di gudang kosong dekat jalur luar desa tadi malam. Hardiman menatap serius. Kita tidak bisa biarkan ini berlalu. Kita harus pantau gerakannya diam-diam. Malam harinya, tim kecil polisi mengikuti Anjani dari kejauhan. Perempuan itu berjalan sendirian menuju sebuah gudang tua di tepi hutan. Dari balik semak, mereka melihat Anjani mengeluarkan sesuatu dari dalam tasnya, tampak seperti botol-botol cairan kimia, lalu membawanya masuk. Setelah beberapa lama, ia keluar kembali, wajahnya tenang. Begitu Anjani menghilang, Hardiman dan timnya mendekat. Mereka menemukan pintu gudang terkunci, tapi udara di sekitarnya berbau tajam, campuran bensin dan bahan kimia. Dia sedang menyiapkan sesuatu, kata Hardiman tajam. Di rumahnya, Anjani duduk di depan cermin, merapikan rambutnya. Matanya memantulkan api kecil yang berkobar di dalam. Ia tahu polisi semakin dekat, namun alih-alih gentar, ia justru merasa tertantang. Aku tidak akan berhenti, bisiknya pada bayangannya sendiri. Mereka harus merasakannya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Anjani tersenyum lebar. Senyum yang bukan lagi sekadar topeng, melainkan senyum seorang perempuan yang siap menyalakan badai. Hujan deras mengguyur desa sembagi malam itu. Petir sesekali membelah langit. Di kantor polisi, suasana mencekam. Komisaris Hardiman duduk di depan papan besar yang penuh catatan. Pak, saya rasa dia tahu kita mengawasinya, kata Joko dengan wajah tegang. Seolah membenarkan ucapan itu, ponsel Hardiman bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Inspektur, kau mencari aku. Bagus, aku juga memperhatikanmu. Wajah Hardiman menegang. Belum sempat mereka berbicara, pesan baru masuk. Orang-orang yang mati di truk itu hanya permulaan. Kau terlalu lambat, komisaris. Hardiman menggenggam ponselnya erat. Di rumah kontrakannya, Anjani duduk tenang sambil memainkan ponselnya. Ia tersenyum tipis, lalu mengetik pesan baru. Aku tahu di mana keluargamu tinggal, Hardiman. Kau bisa melindungi desa, tapi bisakah kau melindungi rumahmu sendiri? Keesokan paginya, telepon Hardiman berdering keras. Istrinya panik, berkata bahwa ada orang asing berdiri di depan rumah mereka sebentar.
Saat ia keluar, orang itu sudah pergi, tapi sebuah bunga mawar merah ditaruh di pagar. Hardiman merasa dadanya sesak. Ia segera mengirim beberapa polisi untuk menjaga rumahnya. Dia sudah mulai menyerang secara pribadi. Ini bukan lagi sekadar kasus. Ini perang, geramnya. Malam berikutnya, sebuah amplop tanpa nama tiba di kantor polisi. Di dalamnya ada foto keluarga Hardiman sedang berbelanja di pasar, diambil diam-diam dari kejauhan. Di baliknya tertulis, semua orang bisa jadi korban. Bahkan yang paling kau cintai. Hardiman terdiam lama. Napasnya berat, namun sorot matanya semakin tajam. Dia ingin aku goyah, tapi ini justru bukti bahwa dia sudah semakin terdesak. Di sisi lain, Anjani menikmati setiap langkah dari permainan ini. Ia duduk dengan segelas minuman murah di tangannya, bibirnya melengkung penuh kepuasan. Namun, di balik senyum itu, ada bayangan yang mulai menghantuinya. Kadang ia mendengar suara adiknya memanggil dari kejauhan, kadang ia merasa melihat ibunya berdiri di sudut ruangan dengan tatapan kecewa. Anjani menutup mata sejenak, menahan emosi. Tidak, ini belum selesai. Semua harus merasakan penderitaan yang dulu kualami. Malam itu, balai desa dipenuhi wajah pucat dan mata yang sembab. Warga berkumpul, menuntut kepastian dari polisi. Sampai kapan kita harus hidup dalam ketakutan seperti ini? Keluh seorang lelaki tua. Tiba-tiba, pintu balai desa terbuka. Sosok Anjani berdiri di ambang pintu, jas hujan hitam menutupi tubuhnya. Ia melangkah masuk dengan pelan. "Maaf kalau aku mengganggu," ucapnya dengan suara yang terlalu tenang. Sebelum ada yang sempat bergerak, Anjani menepuk tangannya 2 kali. Dari luar, terdengar suara mesin truk box mendekat dan berhenti tepat di depan balai desa. Pintu belakangnya terbuka dengan keras. Bau busuk menyeruak masuk. Di dalamnya, tergeletak 3 mayat baru. Jeritan warga pecah. Anjani berdiri tegak menatap Hardiman. "Kau lihat sendiri, komisaris. Aku tidak bersembunyi. Ini pesan. Tidak ada tempat aman bagi siapapun." Joko menghunus senjatanya. "Jangan bergerak, Anjani. Kau sudah gila." Anjani tertawa samar. "Mungkin. Tapi kegilaan ini lahir dari kalian juga." Tiba-tiba, ia melemparkan sebuah kunci kecil ke lantai. "Kalau kau ingin tahu lebih banyak, cari gudang di pinggir hutan sebelah timur. Tapi ingat, waktumu tidak banyak." Sebelum ada yang sempat bergerak, Anjani berlari keluar. Terdengar ledakan kecil dari arah truk, api menyambar, menciptakan kekacauan. Dalam kebingungan itu, Anjani lenyap ditelan kegelapan malam. Setelah api dipadamkan, Hardiman berdiri di dekat sisa truk yang gosong. "Pak, kenapa dia justru memberi kita petunjuk?" tanya Joko. Hardiman menghela napas. "Karena dia sedang mempermainkan kita. Dia ingin mengendalikan arah permainan ini." Di sisi lain, Anjani berjalan sendirian di jalan setapak yang gelap. Hujan deras turun membasahi tubuhnya. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan di pipinya. "Aku sudah tunjukkan pada mereka," bisiknya. Jauh di dalam hatinya, suara kecil adiknya kembali berbisik, "Kak, hentikan. Ini bukan caranya." Anjani menutup telinganya, berjalan lebih cepat ke arah hutan. "Diam. Aku tidak boleh berhenti sekarang."
Hutan timur Sembagi masih diselimuti kabut pagi ketika rombongan polisi memasuki jalur sempit menuju gudang tua yang disebut Anjani. Sesampainya di lokasi, mereka menemukan bangunan besar berdinding seng berkarat. Begitu pintu yang digembok dibuka, udara dingin bercampur bau busuk segera menyergap. Di dalam ruangan gelap itu, berjejer kandang-kandang besi berukuran kecil. Ya Tuhan, gumam salah satu polisi muda. Ini bukan gudang, ini penjara manusia. Di sudut ruangan, Joko menemukan sebuah papan kayu besar dengan nama-nama korban truk yang dicoret silang dengan cat merah. Ketika mereka melangkah lebih jauh, sebuah suara kecil terdengar dari balik tumpukan karung. Mereka menemukan seorang laki-laki paruh baya terikat di sana, masih hidup. "Tolong," bisiknya lirih. Mereka buru-buru melepaskannya. Namun, kelegaan itu hanya sebentar. Joko menemukan sebuah kotak logam kecil dengan kabel terhubung ke pintu. "Pak, ini bom," serunya panik. Hardiman segera berteriak, "Semua keluar sekarang." Mereka berlari meninggalkan gudang. Beberapa detik setelah mereka mencapai jarak aman, ledakan keras mengguncang, api menjilat langit. Gudang itu hancur seketika. Hardiman berdiri menatap api yang melalap gudang, rahangnya mengeras. Anjani tahu kita akan datang. Dia sengaja meninggalkan satu korban hidup untuk memastikan pesannya sampai. Dan jebakan ini adalah peringatan bahwa ia selalu selangkah di depan. Malam itu, desa semakin tenggelam dalam rasa takut. Warga berkumpul di masjid, berdoa bersama. Di sebuah tempat rahasia, jauh dari keramaian, Anjani duduk sendirian di depan api kecil. Senyum tipis muncul di bibirnya, penuh kepuasan. "Kalian sudah melihat penjara kecilku," bisiknya lirih. "Tapi kalian belum melihat akhir dari semuanya." Ia meniup api, lalu berjalan keluar ke dalam gelap. Bayangan tubuhnya memanjang, seolah menjadi satu dengan kegelapan malam. Langit Sembagi malam itu kelam tanpa bintang. Awan hitam menggantung rendah, seolah menekan desa kecil itu dengan beban yang tak terlihat. Komisaris Hardiman duduk di balai desa bersama Joko dan beberapa aparat. Bima, satu-satunya korban yang selamat dari gudang, duduk di sudut ruangan, tubuhnya masih lemah. "Aku mendengar sendiri," katanya pelan. Dia menyebut malam terakhir. Malam ketika seluruh desa akan mengingat namanya. Hardiman mengangguk, wajahnya muram. Malam ini dia akan mencoba sesuatu yang lebih besar. Kita tidak boleh lengah. Mereka membagi tim. Pasar, masjid, balai desa, dan rumah kepala desa dijaga ketat. Semua warga diminta tetap di rumah. Tepat tengah malam, lampu di jalan barat desa tiba-tiba padam serentak. Suara mesin truk terdengar dari kejauhan. Joko berlari ke arah barat. Dari balik kabut malam, ia melihat siluet Anjani berdiri tegak. Di tangannya ada sebuah pemicu kecil berwarna hitam. "Jangan lakukan itu, Anjani," teriak Joko sambil menodongkan pistol. Anjani menatapnya dengan senyum pahit. "Malam terakhir sudah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikanku lagi." Komisaris Hardiman mendekat perlahan. "Anjani, kau tidak harus melakukan ini. Masih ada jalan lain." Anjani tertawa kecil, getir. "Apa gunanya bicara ketika keluargaku mati sia-sia dan tidak ada yang peduli?" Desa ini menutup mata. "Kalian semua sama." Bima berteriak dari kejauhan, "Anjani, aku ada di gudang itu. Aku melihatmu menangis saat meninggalkan kami.
Itu bukti kau masih punya hati. Mata Anjani bergetar sesaat, namun ia kembali mengangkat pemicu. Kau masih hidup karena aku membiarkanmu. Tapi malam ini, semua harus berakhir. Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar dari arah utara. Api kecil mulai menjilat sebuah gudang kosong. Warga menjerit. Hardiman segera sadar. Itu pengalih perhatian. Bom utamanya ada di tangannya. Ia menatap lurus ke mata Anjani. Kalau benar kau melakukannya demi keluargamu, dengarkan aku. Aku juga pernah kehilangan keluarga, Anjani. Tapi aku memilih untuk bertahan hidup, bukan menghancurkan. Jangan biarkan mereka mati 2 kali dengan menjadikanmu monster. Anjani terdiam. Sebuah foto lusuh keluarganya jatuh dari saku, terbuka di tanah. Senyum adiknya terlihat jelas di bawah cahaya rembulan. Tangannya bergetar hebat. Diam, bisiknya. Aku tidak bisa berhenti sekarang. Hardiman melihat celah. Ia maju cepat, menendang alat pemicu dari tangan Anjani. Pemicu itu terlempar ke tanah, disambar oleh seorang polisi. Joko langsung membekap tangan Anjani dari belakang. "Lepaskan aku!" teriak Anjani histeris, air matanya bercucuran. Ledakan besar yang ia rencanakan tidak pernah terjadi. Desa Sembagi selamat. Anjani terjatuh berlutut, memukul-mukul tanah. Tidak. Mereka harus merasakannya. Mereka harus tahu sakitku. Hardiman menunduk, suaranya tegas namun penuh iba. Aku tahu kau terluka. Aku tahu kau kehilangan segalanya. Tapi cara ini bukan jawaban. Kau bukan hanya menghancurkan desa, tapi juga menghancurkan satu-satunya harapan agar keluargamu dikenang dengan layak. Mata Anjani basah, suaranya lirih. Mungkin memang aku monster. Polisi memborgol tangannya, membawanya ke mobil tahanan. Warga desa yang bersembunyi akhirnya keluar. Sebagian menatap dengan marah, sebagian hanya terdiam. Di dalam mobil tahanan, Anjani menatap keluar jendela. Air matanya jatuh tanpa henti. Bayangan wajah adiknya muncul terakhir kali, tersenyum lembut seakan memaafkannya. Bisikan lirih lolos dari bibirnya,